Ada yang live? Kompas, live digital? Oke, CNN, digital juga. Ya, terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya saya silakan ke Pak Kepala untuk membuka konferensi pers hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ingin menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman terkait dengan arahan dan pesan yang disampaikan oleh Presiden dalam rapat paripurna kemarin. Sebagian dari isi rapat paripurna kemarin sudah disampaikan oleh beberapa Menko kemarin yang juga ikut kami dampingi, dari Bapak Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, Menko PM, dan Menko Pangan. Hari ini ada beberapa informasi tambahan yang mungkin dirasa perlu untuk disampaikan ke publik. Yang pertama, kemarin Presiden menyampaikan bahwa netralitas Indonesia dalam kancah percaturan global sangat dihargai dan mendapatkan respek sangat tinggi di dunia internasional. Saat ini ada banyak pihak yang sedang mengusahakan gencatan senjata di Gaza. Nah, pihak-pihak yang sedang mengusahakan gencatan senjata di Gaza ini meminta Indonesia untuk terlibat dan mengirimkan pasukan perdamaian kalau gencatan senjata ini berhasil dilakukan. Presiden kemarin menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian atau peacekeeper ke Gaza untuk menjaga perdamaian, sama seperti yang kita lakukan di Lebanon. Dan ada juga arahan dari Presiden kemarin agar pemerintah Indonesia terlibat juga dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Jadi Presiden meminta Menteri Pertahanan kemarin untuk menyiapkan 2 buah Hercules untuk terlibat dalam operasi airdrop. Jadi menurunkan bantuan pangan, bantuan untuk para warga Gaza dari udara. Jadi Indonesia juga selain akan mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, juga akan terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan via udara. Jadi disiapkan 2 Hercules untuk mendrop bantuan pangan. Masih terkait dengan Gaza, Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang, yang luka-luka, yang mengalami mungkin kena bom, kena reruntuhan dan segala macam, dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang, karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza, termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban perang ini. Yang keempat, arahan Presiden kemarin adalah kepada Menteri Perhubungan. Jadi Presiden menyatakan bahwa salah satu peluang yang bisa dimaksimalkan oleh bangsa kita untuk menambah pendapatan, menambah devisa adalah di sektor pariwisata. Jadi Presiden meminta Kementerian Perhubungan membuka sebanyak mungkin jalur penerbangan internasional ya dari luar negeri langsung ke daerah tujuan. Jadi nggak harus lewat Jakarta dulu, tapi langsung ke daerah tujuan. Jadi bandara-bandara yang sudah ready, sudah siap, itu diminta oleh Presiden untuk segera dibuka
bagi penerbangan internasional. Karena sektor wisata ini akan banyak sekali menciptakan lapangan kerja dan juga potensi untuk penerimaan negaranya luar biasa besar. Yang kelima, kemarin Presiden juga memberikan arahan kepada Menteri Pekerja Migran ya untuk menyiapkan konsep pendidikan vokasi yang terpusat untuk menyiapkan tenaga terampil yang dikirimkan sebagai pekerja di luar negeri. Hari ini ada mungkin lebih dari 40 sektor pekerjaan yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil di Indonesia. Ini kita nggak bicara lagi pekerja di sektor domestik ya. Kita akan mengurangi pekerja domestik yang dikirimkan ke luar negeri. Tapi yang diminta Presiden adalah pendidikan terintegrasi, yang terkonsep, yang kita bisa kirimkan tenaga-tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja di dunia internasional. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita highlight dari arahan dan pesan Presiden kemarin dalam rapat paripurna, selain dari materi-materi yang kemarin juga sudah disampaikan oleh para Menteri Koordinator. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Pak Kepala. Kemudian sesi selanjutnya adalah Pak Kepala akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari Bobby. Oke. Siapa yang bertanya? Bobby dari Metro TV. Bobby nggak pernah absen nanya ya, selalu nanya ya. Rajin sekali nanya nih. Silakan. Terima kasih Pak Hasan atas waktunya. Izin Pak, saya mau bertanya pertama terkait dengan penjelasan Bapak tadi mengenai 2.000 warga Gaza yang hendak dievakuasi ke Indonesia di Pulau Galang. Ini kan angka yang baru Pak ya. Ini apa sih Pak alasannya kenapa 2.000 dan kapan nih Pak waktu proses evakuasinya ke Indonesia dan bagaimana mengenai keamanannya nih Pak itu. Dan yang kedua Pak, isu lain Pak terkait dengan isu reshuffle yang sempat disinggung dalam sidang kabinet kemarin. Ini apakah meskipun Pak Prabowo menegaskan tidak ada reshuffle, namun apakah tidak ada potensi bagi pemerintah untuk mengajak PDIP bergabung pasca Pak Prabowo memberikan amnesti ke Pak Hasto? Dan dalam setkap kemarin Pak Prabowo sempat menyinggung juga ada orang yang tidak berkeringat tapi ingin masuk ke kabinet. Ini mungkin siapa nih Pak? Atau dapat dari mana? Ada informasi Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak. Jadi ada pengembangan dari reshuffle sama yang tadi Pulau Galang. Makasih. Ya, untuk bantuan pengobatan ini adalah sebuah kegiatan kemanusiaan. Kan ditempatkannya di Pulau Galang. Itu kan juga tempat yang terpisah dari warga kita yang bermukim di pulau-pulau lainnya. Karena di sana juga dulu kan dulu pernah tempat pengungsian, tapi juga pernah untuk pusat penanganan COVID waktu itu di sana. Jadi sebenarnya kalau dalam sisi keamanan dan kenyamanan warga itu bisa manageable lah, sangat manageable kalau di sana. Dan ini memang bukan evakuasi ya, ini untuk pengobatan. Jadi nanti setelah sembuh, setelah selesai pengobatan, mereka tentu akan kembali lagi ke Gaza. Jadi bukan memindahkan warga, tapi kita semacam operasi kemanusiaan untuk membantu sebanyak yang kita bisa. Jadi sejauh ini pemerintah menargetkan bisa membantu pengobatan untuk 2.000 warga Gaza. Itu penjelasan dari pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaan kedua ini, pertanyaannya sangat sering ya. Jadi ada momen politik sedikit, ada pertanyaan soal ini. Untuk yang tadi saya nggak bisa konfirmasi itu, ya. Silakan tanyakan kepada yang menyatakan. Tapi teman-teman, Presiden kemarin memang menyatakan hal ini, ya. Yang disampaikan Presiden adalah hari ini beliau merasakan kabinet sangat solid, ya. Kabinet sangat kompak dan beliau sebagai kapten kesebelasan mengucapkan terima kasih banyak atas soliditas, kerja keras, dan kekompakan seluruh anggota kabinet. Jadi kita, ya, saya, teman-teman,
hari ini ngambil kalimat presiden yang itu saja, ya, kalimat presiden yang itu saja. Tetap dalam kerangka bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Presiden bisa lakukan, yaitu tergantung kepada presiden. Tapi yang beliau sampaikan kemarin, baik dalam rapat terbuka maupun dalam rapat tertutup adalah beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kabinet yang dirasa bekerja sangat keras, sudah bekerja dengan sepenuh hati dalam tim yang solid, saling bekerja sama antar kementerian, jadi tidak satu kementerian bekerja sendiri-sendiri, tapi ada kerjasama yang baik antar kementerian dan lembaga, serta beliau merasakan sebagai ketua kapten kesebelasan, beliau merasakan kesebelasan ini sangat kompak. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Itu Presiden juga mengatakan orang-orang di luar bisa saja berspekulasi ada reshuffle, tapi hari ini Presiden merasa kabinet ini sudah sangat solid dan bekerja sangat kompak. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, kalimat yang tadi itu silakan konfirmasi kepada narasumbernya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi kata-kata yang tadi. Ada pertanyaan yang lain? Baik. Silakan selanjutnya dari mana? Herdi. Dari mana? Cek. Selamat siang Pak, saya Ya. Herdi Pak dari Detikcom. Detik. Ya. Pertanyaan saya lebih ke Herdi Pak. Herdi. Detikcom. Pertanyaan saya lebih ke sektor ekonomi Pak. Ya. Kemarin itu BPS baru meluncurkan data terakhir pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,12%. Namun di tengah masyarakat justru ini menimbulkan kegaduhan karena banyak ekonom menilai ini tumbuhnya terlalu tinggi gitu Pak. Banyak yang tidak mengira di masyarakat atau ada beberapa ekonom. Ada beberapa ekonom. Karena ekonom ngobrol kan jadinya iya. Di masyarakat. Boleh kasih tahu saya nggak siapa saja ekonomnya? Ada Selios, ada Core, ada Indef menyebut seperti itu. Selios, Core, Indef. Ya, jadi apa pernyataannya? Mereka melihat tumbuhnya terlalu tinggi, jauh lebih melebihi ekspektasi, dan kalau dilihat secara kasar di tengah masyarakat juga sebenarnya banyak gejolak timbul juga di perekonomian, misalnya seperti banyak PHK, susah cari kerja, terus kemudian ada juga fenomena muncul rombongan jarang beli, rombongan hanya nanya segala macam, itu diungkapkan sama pengusaha gitu Pak. Mungkin dari pemerintah melihat ini seperti apa gitu, dan mungkin kemarin di sidang kabinet hari ini Pak, mungkin sempat disoroti Presiden gak sih pertumbuhan ekonomi, tapi banyak keresahan gitu loh. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Ya, kalau keresahan mungkin framing ya, kalau soal keresahan ya. Kita tahu juga, saya juga membaca ada beberapa ekonom yang mungkin tidak terlalu positif melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif. Jadi pertumbuhan ekonomi kita positif, tapi ada yang melihatnya dengan cara yang tidak positif. Sebelum saya sampaikan yang lebih teknis, nih teman-teman, pemerintah itu jujur-jujur aja loh mengeluarkan data. Kalau turun dibilang turun, kalau naik dibilang naik. Kuartal 4 2024, itu kan Presiden Prabowo sudah menjabat. Ya kan? Presiden Prabowo dilantik Oktober 2024, berarti kuartal 4-nya itu sudah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dengan BPS di bawah Presiden Prabowo. Itu pertumbuhan ekonomi kita 5,02. Dikeluarkan apa adanya, kuartal 4. Kuartal 1 2025, teman-teman masih ingat nggak datanya? Yang dikeluarkan 4,87. Turun kan? Penurunan itu dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Turun, kita bilang turun. Kuartal kedua naik 5,12, dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Jadi kalau turun kita bilang turun, kalau kita naik dibilang naik. Tapi memang ada sebagian kalangan yang kalau turun dia percaya, kalau naik dia tidak percaya. Padahal dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, dikeluarkan oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Banyak orang yang sekarang terpaku sama konsumsi,
government spending, tapi nggak mau terima data investasi. Data yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi, kemarin juga Menteri Investasi juga sampaikan lagi dalam rapat kabinet, realisasi investasi, ini bukan komitmen ya, tapi investasi yang sudah terrealisasi, artinya mereka sudah spending di sini. Itu nilainya 942,9 triliun. Hampir 50% dari target investasi tahun ini yang sebesar 1.900 triliun. Dan Menteri Investasi bilang, kami optimis target investasi tahun ini akan tercapai. Dan dari target investasi dan dari realisasi investasi, ini realisasi ya, bukan komitmen ya, bukan janji nih, tapi investasi yang sudah direalisasikan di Indonesia sampai bulan Agustus, itu yang tercipta lapangan kerja, serapan dari realisasi investasi ini sudah 1,259 juta tenaga kerja. 1,259 juta tenaga kerja. 1.259.868 tepatnya. Lapangan kerja yang tercipta. Jadi ini data ini. Jadi ada konsumsi, ada investasi, ada government. Di sektor lapangan usaha misalnya, sektor industri manufaktur kita tumbuh 5,6%. Ya, investasi yang tadi ini tumbuh 6,99%. Ini dua angka ini digabung jadi faktor penambah pertumbuhan kita menjadi 5,12. Jadi kira-kira seperti itu. Penjelasannya kira-kira seperti itu. Dan payungnya yang perlu dipahami bahwa pemerintah kita, BPS kita kalau turun bilang turun. Karena kuartal 1 kan yang diumumkan 4,87. Kalau naik kita bilang naik. Jangan kemudian kalau turun dipercaya, kalau naik kemudian menjadi tidak percaya. Kita kan nggak memperlakukan ini seperti ramalan zodiak kan. Kalau sesuai kita percaya, kalau nggak sesuai kemudian kita nggak. Karena dikeluarkan oleh lembaga yang sama, dikeluarkan di bawah pemerintahan yang sama. Kira-kira gitu. Jadi kalau fenomena-fenomena parsial tadi yang disampaikan, apa istilahnya tadi? Rojali, rohana. Kita mungkin masih melihatnya dalam ekonomi konvensional. Sementara sekarang ekonomi itu berkembang sekali kan? Model dan cara jual beli juga berkembang. Sektor logistik kita tumbuh loh. Coba lihat datanya. Dalam laporan BPS, sektor logistik kita tumbuh, artinya kalau sektor logistik dan pengiriman barang tumbuh kan yang dikirim itu barang. Kalau yang dikirim barang atau yang dikirim atau ada pergerakan orang, itu kan artinya ada jual beli. Dan mungkin jual belinya tidak lagi di toko-toko konvensional, tapi mungkin sudah lewat marketplace, lewat platform yang lain. Ya karena sektor logistik kita tumbuh cukup tinggi. Jadi ini yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Jadi kita harus open-minded nih. Dengan cara berpikirnya lebih terbuka, jadi nggak terpaku kemudian dengan cara berpikir yang old school dan konvensional, kira-kira begitu. Pak Presiden kemarin optimis, Presiden bilang dengan pertumbuhan ekonomi seperti ini artinya strategi transformasi nasional kita sedang berada di jalan yang benar. Itu kata-kata Presiden kemarin menanggapi hasil pengumuman pertumbuhan ekonomi kita. Dan realisasi investasi ini sangat diapresiasi oleh Presiden, dan Presiden optimis kita sedang dalam track ekonomi yang benar. Kira-kira begitu. Nanti ini sebenarnya pernah diumumkan oleh Danantara, tapi saya tidak catat yang itu. Tapi kalau dari negara, ya negara yang merealisasikan investasinya yang paling besar itu ada 5 besar. Ada Singapura yang terbesar, 8,8 miliar US dollar. Ada Hong Kong RRT, dan RRT itu kalau digabung mungkin di atas 8 miliar dolar juga. Ada Malaysia, ada Jepang. Jadi itu 5 negara yang merealisasikan. Kalau sektor investasi ada catatan saya, di industri logam dasar, industri transportasi dan telekomunikasi,
di sektor pertambangan, dan di sektor jasa, perumahan, dan kawasan industri. Itu lima sektor investasi terbesar yang masuk, yang realisasinya ada sampai bulan Agustus tahun 2025. Ya. Catatan saya, nanti teman-teman juga bisa cross-check juga dengan yang dilaporkan oleh Menteri Investasi. Malaysia ada 1,7 miliar dolar, kemudian Jepang 1,6 miliar dolar. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Sama nggak catatannya? Belum cek. Ya, catatan saya 1,7 dan 1,6 miliar dolar. Oke. Baik, terima kasih Ya. Pak Kepala. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Yara. Pertanyaan terakhir bukan? Ya. Ya. Selamat siang Pak Hasan, saya Selamat Yara dari Antara TV Pak. Ya. Izin mau mengkonfirmasi kembali untuk proses pendatangan 2.000 warga Gaza tadi ke Pulau Galak itu akan dimulainya kapan? Dan apakah ini angka awalan untuk nantinya akan bisa lebih banyak lagi atau play it by ear atau gimana Pak? Terus kemudian mau follow up terkait kebijakan tentang beras. Kemarin kan kasus pengoplosan ini pesannya dari Pak Presiden juga udah cukup kuat, kepolisian juga udah ada beberapa tersangka yang ditetapkan, tapi kalau dari sisi regulasi update-nya seperti apa? Kemarin kan sempat ada kabar juga mau menghapus beras premium dan medium, ini apakah akan berlanjut atau gimana Pak? Terima kasih. Soal beras ya. Kalau yang dari pertanyaan tadi itu nanti Presiden meminta Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan sistem, tata cara, dan prosesnya seperti apa. Dan mungkin nanti teman-teman bisa follow up ke Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan. Nah, yang kemudian pertanyaan berikutnya adalah soal beras. Soal beras, arahan Presiden itu ada dua. Arahan pertama adalah yang pelanggaran-pelanggaran itu proses hukumnya tetap dilanjutkan. Kalau ada pelanggaran ya, pelanggaran-pelanggaran itu proses hukumnya tetap dilanjutkan. Beliau minta aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang adil soal ini. Kemudian kalau soal harga beras di pasar, jadi pemerintah kemarin sudah disampaikan juga oleh Menko Pangan, pemerintah sudah memerintahkan Bulog untuk mengucurkan beras ke pasar dalam program stabilisasi pasokan harga pangan itu sebesar 1,3 juta ton dari bulan ini sampai bulan Desember. Ya, 1,3 juta ton diminta itu Bulog untuk mengeluarkan beras operasi pasar supaya harga beras bisa turun, supaya stok beras di pasar itu tersedia dan mencukupi. Jadi itu yang ada kemarin bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ya. Oke. Cukup? Saya rasa cukup. Total sudah ada 3 Cukup ya? pertanyaan Pak. Ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak. atas kehadiran teman-teman. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab keingintahuan teman-teman media dan keingintahuan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di konferensi selanjutnya.